terbaik dalam kehidupan kami. Kalau ada perkenan Tuhan, maka di situ ada jalan keluar. Kalau ada perkenan Tuhan, maka di situ ada mujizat yang terjadi. Kalau ada perkenan Tuhan, maka di situ ada pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani janji-Mu bagi kehidupan kami, bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Segala kekhawatiran, keputusasaan, ketakutan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap berpengharapan kepada Tuhan dan kami tetap pegang janji Tuhan. Iya dan amin dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berbicara bagi kami pagi hari ini, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk dengan tenang, kami buka hati, pikiran, hidup kami. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kembali digenapi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya akan berfirman tentang mengalami kemerdekaan yang sejati. Mengapa saya tertarik mengupas ini saudara? Seharusnya kemarin tanggal 17 Bapak Ibu Saudara bersama-sama beribadah hari kemerdekaan, tetapi karena kondisi COVID-19 sehingga kami gereja mengurangi segala rutinitas, sehingga pada pagi hari inilah kita akan belajar rahasia kemerdekaan itu. Mari sebagai landasan Alkitab kita di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan buka Alkitab kita di dalam surat Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab Saudara. Saya bacakan begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Firman Allah berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan berhambaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia sudah mengalami kemerdekaan kurang lebih 76 tahun. Saya percaya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan pada waktu itu, dia berkorban, dia bekerja dengan begitu gigih, dengan begitu perkasanya untuk merebut tanah Indonesia dari tanah penjajahan. Saya percaya perjuangan kemerdekaan itu tidaklah mudah membalik telapak tangan, tetapi ada sebuah perjuangan, ada penumpahan darah yang harus kita kerjakan, yang harus pada waktu itu lakukan supaya Indonesia boleh alami kemerdekaan. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa cinta tanah air yang sudah mengalami kemerdekaan 76 tahun, kita mengajak sebagai anak Indonesia, sebagai orang-orang Indonesia untuk senantiasa menghargai, untuk dapat senantiasa menghormati hasil kemerdekaan yang sudah kita nikmati saat-saat ini.
Dengan cara apa saudara? Kalau sebelum adanya corona kita memperingati kemerdekaan dengan begitu banyak perlombaan, dengan begitu banyak warna-warni kegiatan 17 Agustus. Tetapi ketika COVID melanda, segala sesuatunya sudah berhenti untuk kita tidak menyebarkan virus corona tersebut. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai bangsa yang sudah merdeka, kita tidak akan mempertahankan kemerdekaan itu? Saya tekankan kepada pagi hari ini, ayo sebagai bangsa yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, pertahankanlah kemerdekaan itu dengan baik sampai akhir hayat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pun rindu kepada saudara dan saya untuk dapat mempertahankan sebuah kemerdekaan itu. Kita tahu saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Allah. Saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Allah lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara dan saya sudah dibebaskan. Saudara dan saya sudah dilepaskan dari segala kutuk dosa, segala belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita. Tetapi lewat kebaikan Tuhan, lewat kemurahan Tuhan, lewat kasih Tuhan, saudara dan saya harusnya memikul kutuk dosa. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Dia rela mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya, sehingga pagi hari ini saudara dan saya sudah mengalami kemerdekaan yang luar biasa, sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, sudah mengalami kemerdekaan yang sesuai dengan aturan-aturan firman Allah, mengalami kemerdekaan yang sesuai dengan apa yang Allah harapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, suratan Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Galatia, dia berkata kepada saudara dan saya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya saudara dan saya mempertahankan kemerdekaan itu dengan penuh keseriusan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu, jangan menyepelekan kemerdekaan itu. Tetapi kita harus ingat, kita harus sadar, kalau bukan Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya percaya saya dan saudara yang hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini tidak pernah akan alami kemerdekaan itu. Amin. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Yesus mengajak kepada setiap jemaat yang hadir, ayo gunakan kemerdekaan itu dengan penuh kesungguhan. Gunakan kepercayaan, kebebasan itu kita lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan. Mengapa saudara? Karena di sini dikatakan, karena Kristus telah memerdekakan saya dan saudara. Yesus telah memberikan kemenangan, Yesus telah memberikan kelepasan, Yesus telah sudah memberikan kebebasan yang luar biasa. Tanpa saudara harus berperang, tanpa saudara harus bertempur, tanpa saudara harus menumpahkan darah di dalam hidup saudara. Tetapi lewat darah yang mahal itu, lewat pengorbanan itulah saudara dan saya sudah mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Amin. Saudara mau mempertahankan kemerdekaan itu, saudara? Amin. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa sungguh-sungguh merdeka? Bagaimana caranya supaya saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang sudah merdeka benar-benar sejati, menjadi anak Tuhan yang sudah merdeka benar-benar sempurna, sehingga kita tidak menyalahkan kemerdekaan itu, sehingga kita tidak menyalahkan kesempatan emas itu. Pada pagi hari ini saya akan kupas dari ayat Galatia itu, dari surat Galatia pasal 5 ayat 1 itu, ada dua hal yang harus Bapak Ibu Saudara pertahankan di dalam mempertahankan kemerdekaan yang sesungguhnya atau mengalami kemerdekaan yang sejati.
Yang pertama, saudara, firman Allah dikatakan, karena itu berdirilah teguh. Langkah pertama, supaya saudara dan saya dapat mempertahankan kemerdekaan itu, kita dituntut pada pagi hari ini sebagai anak-anak yang sudah dimenangkan, sebagai orang-orang percaya yang sudah dibebaskan oleh Allah, kita diajar untuk tetap berdiri teguh. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan berdiri teguh? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, kita dituntut untuk tidak menjadi orang yang mudah bimbang. Tuhan menginginkan saudara dan saya di dalam hidup yang sudah dimerdekakan oleh Allah untuk tetap memiliki prinsip, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keyakinan yang kokoh. Jangan mudah diombang-ambingkan, jangan mudah terhanyut, terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak baik, dengan kondisi-kondisi dunia yang menyiram iman kita. Tetapi saudara, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dimenangkan oleh Allah, pasti tetap memiliki prinsip, pasti mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara yaitu tetap berdiri teguh, tetap berdiri kokoh, tidak mudah bimbang. Nah, sudah, kita pun bertanya lagi, gimana caranya supaya saudara dan saya berdiri kokoh, supaya saudara dan saya tetap tidak bimbang, supaya saudara dan saya tetap punya prinsip mempertahankan kemerdekaan itu? Yang pertama, kita diajar untuk tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Orang yang sudah mempertahankan kemerdekaan, anak Tuhan yang suka memiliki prinsip pengajaran kehendak Allah, setiap pribadi anak Tuhan itu senantiasa melandasi hidupnya dengan kebenaran firman Allah, sehingga apa yang dikerjakan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari atas sampai bawah, segala aspek kehidupan yang dikerjakan sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang tetap berdiri teguh, dia senantiasa mempertahankan hidupnya untuk berjalan sesuai dengan firman Allah. Bukan hanya mendengar, bukan hanya saudara membaca firman Allah itu, bukan hanya saudara hanya meneliti firman Allah itu, bukan hanya menelaah firman Tuhan itu, tetapi Tuhan mau orang-orang yang sudah dipertahankan, orang-orang yang sudah teguh, orang-orang yang tidak bimbang, tetap memiliki prinsip. Lakukan hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun perintah itu sakit, walaupun perintah itu keras, walaupun perintah itu tidak bisa kita kerjakan, tetapi kalau segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan, saya percaya firman itu akan mengubah dan membentuk karakter saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang merdeka, yaitu yang merdeka sejati. Amin. Amin, saudara. Pertahankan hidup saudara lewat kemerdekaan dengan berdiri teguh, tetap melandasi hidup saudara dengan firman Allah. Yang kedua, untuk kita tetap berdiri teguh, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan kelicikan iblis. Yang kedua, jadikan Yesus sebagai batu karang dalam hidup. Jadikan Yesus sebagai andalan dalam hidupmu. Jadikan Yesus sebagai andalan yang paling utama.
saudara dan saya. Batu karang itu berbicara pribadi Yesus. Di dalam situasi kondisi seperti ini, COVID-19 terus merajalela, COVID-19 terus tidak terbendung, tetapi orang yang suka mempertahankan kemerdekaan, yang tidak mengabaikan kemerdekaan itu, selalu tetap berdiri teguh untuk tetap andalkan Tuhan. Ketika musibah datang, ketika penyakit datang, dia tidak lagi lari kepada si A, dia tidak lari ke si B, dia tidak putus asa dalam pengharapan. Tetapi ketika orang yang berdiri teguh, tetap mengalami kemerdekaan, selalu mencari siapakah batu karang yang teguh itu, yang dapat dijaminkan, yang dapat diandalkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Saudara mau tetap percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Seperti minggu lalu, 2 minggu berturut-turut kita mendengar, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena kita selalu mendapatkan berkat yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, selain itu bukan hanya berdiri teguh, yang kedua, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Untuk saudara dan saya bisa mempertahankan kemerdekaan itu, sehingga kita tidak menyalahgunakan kebebasan itu, sehingga saudara dan saya tetap ada di dalam koridor-koridornya Allah, tetap ada di dalam kehendaknya Allah Bapa kita. Saudara dan saya dikatakan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya supaya saudara dan saya jangan lagi berkompromi dengan sesuatu yang tidak layak. Jangan lagi saudara bersahabat dengan sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Ingat, iblis seperti singa yang bernaung-naung. Ketika saudara tidak mempertahankan kemerdekaan, ketika saudara tidak mempertahankan keyakinan saudara, ketika saudara masih berkompromi dengan sesuatu, singa yang akan mengaum-mengaum itu akan mencari mangsa. Untuk apa? Membombardir iman saudara, akan merusak keyakinan saudara, akan merusak keyakinan saudara, akan merusak harapan saudara. Karena iblis itu licik, karena iblis itu pintar. Tujuannya ketika saudara sudah dimerdekakan, tidak lagi dipertahankan, tidak lagi untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah lagi, tidak, tetapi supaya saudara keluar dari garis-garis Allah. Makanya ada satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus saudara, dalam 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 saudara. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis, berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ketika saudara masih berada di dalam kuk perhambaan, masih kompromi dengan sesuatu yang ada yang tidak berkenan, entah itu tentang dosa, kehidupan percabulan, kehidupan kebencian, kehidupan kepahitan dan lain sebagainya, tergantung saudara asumsikan kemana. Yang penting saudara masih kompromi dengan sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan, saudara siap-siap akan diterkam oleh singa. Suratan Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis, berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari anak-anak Tuhan yang lainnya, dia mencari anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak berkenan
maut itu siap akan menelan, siap akan memakan kehidupan saudara. Arti akan membuat hidup saudara kacau balau. Ketika sesuatu tidak terjadi, ketika ada dosa, ketika ada halangan menimpa di dalam hidup saudara, yang harusnya saudara menerima kemuliaan, yang harusnya saudara menerima mujizat, tetapi ketika hidupmu tidak ada perkenanan tadi, karena hidupmu masih kompromi dengan sesuatu yang tidak benar tadi, singa itu akan mengonceng, menggorok-gorok iman saudara, menggorok-gorok kehidupan saudara, sehingga saudara akan menjadi mati dalam, bukan mati secara jasmani, tetapi saudara akan menjadi mati secara rohani. Ketika saudara sudah mati rohani, apa yang terjadi? Saudara akan bimbang, saudara akan mudah terpengaruh, saudara akan tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan, saudara tidak lagi percaya akan hikmat Tuhan. Tetapi orang yang selalu mempertahankan kemerdekaan itu tidak pernah berada dalam kuk perhambaan. Saya percaya mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa, kemuliaan demi kemuliaan selalu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin saudara. Caranya bagaimana? Supaya saudara tidak kompromi lagi. Gampang. Buang jauh-jauh kehidupan lama. Kita baca sebagai ayat yang terakhir dalam surat Filipi. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sudah dapat saudara ya? 13 sampai 14, dua ayat sekaligus. Filipi 3, 13 sampai 14, firman Allah mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat 14, dan berlarilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Langkah untuk kita tidak hidup dalam kuk perhambaan, tidak lagi kompromi dengan dunia, tidak lagi kompromi dengan kegiatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lupakan masa lalu, lupakan karaktermu yang lama, kehidupan yang tidak layak itu dibuang jauh-jauh, baju yang tidak baik itu dibuang, gunakan baju yang baru, baju yang sudah ada Kristus di dalam hidup saudara. Dan juga dikatakan lupakan apa yang ada di belakangmu. Dan ayat yang ke-14, berlari-larilah kepada tujuan, artinya terus datanglah kepada Sang Pencipta langit. Untuk apa saudara? Untuk memperoleh hadiah, untuk memperoleh kasih karunia, untuk memperoleh anugerah kemerdekaan yang diberikan secara cuma-cuma itu, supaya saudara tetap ada di dalam kasih karunia Allah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari, bangsa kita sudah merdeka 76 tahun. Mari kita belajar hargai pengorbanannya lewat peperangan, penumpahan darah. Begitu banyak tokoh-tokoh pahlawan yang gugur untuk merebutkan tanah air Indonesia yang tercinta ini. Apalagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti akan rahasia firman Tuhan. Mari, Allah sudah memerdekakan saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa saudara. Ayo, pertahankan kemerdekaan itu. Pertahankan kemerdekaan itu dengan baik dan baik. Sampai kapan? Sampai saudara mati. Sampai saudara mati dipanggil Tuhan, meninggalkan
disitulah tempat kita terakhir. Selama kita masih hidup, teruslah berjuang supaya apa? Tuhan selalu menyertai dan mempertahankan kemerdekaan itu dengan baik. Oleh karena itu, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Allah Immanuel selalu menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Mari kita undang pemain musik mari ke depan. Kita angkat pujian